Kita akan mulai dengan sebuah pertanyaan yang sangat penting, yakni apakah Anda hidup atau mati? Apakah Anda merasa bahwa ini adalah sebuah pertanyaan yang aneh? Mari kita perhatikan perkataan Yesus kepada jemaat di Sardis yang dicatat di Wahyu 3 ayat 1. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Jemaat di Sardis mengira bahwa mereka hidup dan bahkan memiliki reputasi sebagai jemaat yang hidup. Tetapi mereka diberitahu bahwa secara rohani mereka mati dan tidak berfungsi secara rohani. Hidup bagi dunia dan mengejar hal-hal duniawi berarti mati secara rohani. Sebaliknya hidup bagi Allah berarti mati terhadap hal-hal duniawi. Pilihannya terletak pada kita, apakah kita mau mati bagi dunia atau kita mau mati bagi Allah. Inilah pilihan terpenting dalam hidup kita. Setiap upaya untuk berkompromi akan mengundang malapetaka. Banyak orang Kristen yang bahkan tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Apakah saya sudah benar-benar mati bagi dosa? Saat dibaptis seharusnya saya sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Tetapi kelakuan saya selanjutnya menunjukkan bahwa saya belum benar-benar mati. Mungkin hanya setengah mati. Akan tetapi orang yang belum mati sepenuhnya tidak dapat dikatakan mati. Jika Anda belum mati, bagaimana mungkin Anda dapat memiliki hidup baru di dalam Kristus? Jika kita belum mati bagi kehidupan yang lama, bagaimana kita dapat menjalani hidup dalam komitmen kepada Tuhan? Ada banyak orang Kristen yang menyatakan bahwa mereka berkomitmen total, tetapi tidak yakin dengan komitmen mereka. Setiap kali mereka berbuat dosa, mereka mulai bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar sudah diselamatkan? Beberapa orang Kristen menjalani hidupnya selama berpuluh-puluh tahun sebelum akhirnya mereka menyadari bahwa mereka ternyata belum pernah menjadi orang Kristen yang sejati. Manusia lamanya masih belum mati dan tidak pernah ada suatu komitmen yang sepenuhnya kepada Tuhan. Maka mereka menjalani hidup dari hari ke hari tanpa jaminan, di mana jaminan ini hanya dapat diberikan oleh Roh Kudus sendiri, yakni bahwa kita adalah miliknya dan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 16. Akibatnya mereka menjalani hidup dalam kegelisahan dan tanpa kekuatan rohani. Perhatikan ungkapan ini, yang sebagian dapat menjadi musuh bagi yang keseluruhan. Anda mungkin berkomitmen dalam satu bidang dan mengira bahwa komitmen Anda dalam bidang itu mewakili keseluruhannya. Asumsi ini merupakan kesalahan yang serius, khususnya bagi mereka yang sedang memikirkan untuk melayani Tuhan secara full-time, atau bagi mereka yang sudah masuk dalam pelayanan secara full-time. Apakah yang saya maksudkan dengan ini? Seseorang mungkin melepaskan pekerjaan dan profesinya untuk melayani Tuhan. Dalam melepaskan pekerjaannya, ia berpikir ia sudah secara konkret menyatakan komitmen totalnya kepada Tuhan. Apa yang ia lakukan tak dapat disangkal merupakan suatu bentuk komitmen. Tetapi apakah itu total? Merelakan pekerjaan atau karir tentu saja merupakan suatu langkah yang besar. Namun bagaimana jika dalam hal melepaskan karir, kita tidak melepaskan sikap keras kepala, perangai yang emosional, dan kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri? Apa gunanya melepaskan karir kalau kita masih mempertahankan manusia lama kita yang egois? Dalam merelakan karir demi melayani Tuhan, kita memang sudah mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Akan tetapi betapapun pentingnya karir itu bagi kita, karir mewakili hanya sebagian dari kehidupan kita. Apakah hal yang paling penting bagi manusia? Tak diragukan lagi, hal yang paling penting adalah diri kita sendiri, ego kita, si aku yang besar itu, si nomor satu. Jadi pertanyaannya adalah, sudahkah kita menyerahkan hal yang terpenting itu dalam hubungan kita dengan Allah? Itulah hal yang saya maksudkan dengan sebagian menjadi musuh bagi keseluruhan. Mengapa melepaskan karir tidak berarti kita telah melepaskan segalanya jika bagian yang paling penting masih belum kita lepaskan, yakni ego kita? Ini berarti kita masih belum mengucapkan selamat tinggal kepada sikap kita yang lama atau meninggalkan hasrat untuk mengejar kepentingan pribadi. Akibat tragis dari semua ini adalah kita masuk dalam pekerjaan Tuhan dengan membawa sifat mementingkan diri sendiri seperti sebelumnya. Di luar kita terlihat seperti orang yang sudah melepaskan segalanya demi Kristus, tetapi di dalam kita masih manusia yang sama seperti sebelumnya, yang mementingkan diri sendiri, yang egois dan sombong. Dan akibatnya bagi gereja sangatlah menyedihkan. Mengapa mereka berperilaku seperti itu? Alasannya sederhana. Benar mereka sudah meninggalkan pekerjaan yang lama. Benar mereka pernah membuat semacam komitmen. Tetapi mereka belum meninggalkan sikap dan mentalitas yang lama, ego lama atau si aku. Masih merupakan satu-satunya milik yang tidak ingin mereka lepaskan.
Jadi mereka membawanya masuk ke dalam pelayanan yang baru. Hal ini secara tak terhindarkan akan membawa aib dan bencana bagi gereja. Demikian pula, kita mungkin sudah membuat komitmen kepada Tuhan saat dibaptis. Kita mungkin berkata, Tuhan, saya meletakkan hidup saya ke dalam tangan-Mu. Saya sekarang menjadi milik-Mu. Itu baik sekali. Namun kemudian, kita tetap membawa kebiasaan lama, watak lama, dan sikap suka mencela ke dalam kehidupan Kristen dan gereja. Kita bawa bersama semua hal lama itu masuk ke dalam hidup baru. Akibatnya hal ini menimbulkan suatu kontradiksi yang hebat di dalam diri kita. Tak lama kemudian mereka mulai bertanya apakah mereka sudah mati atau masih hidup. Tahukah Anda apakah Anda mati atau hidup sekarang? Dapatkah Anda mengatakan tanpa menipu diri sendiri, saya hidup saat ini juga. Saya sangat yakin bahwa saya hidup dan tidak mati. Atau mungkin Anda terpaksa mengakui bahwa Anda tidak tahu Anda hidup atau mati. Namun mungkinkah orang yang membuat komitmen dan tidak mengetahuinya? Apakah mungkin seseorang dibaptis bersatu dengan Kristus dalam kematian lalu keluar dari air dan berkata, saya tidak tahu apakah saya mati atau hidup? Jika orang yang mati tidak tahu bahwa ia mati, itu tidak mengherankan karena orang mati tidak tahu apa-apa. Akan tetapi jika orang yang hidup tidak tahu apakah ia hidup atau mati, itu benar-benar suatu masalah yang besar. Apakah kematian itu seketika atau progresif? Apakah kehidupan Kristen merupakan proses kematian yang berangsur-angsur? Ataukah itu merupakan proses pertumbuhan dan kehidupan? Atau kombinasi dari keduanya? Separuh waktu kita mati dan separuh waktu kita hidup? Ataukah itu merupakan suatu paradoks? Hidup dan mati berbarengan. Kita hidup seraya kita mati, dan mati seraya kita hidup. Semua ini tampaknya begitu rumit sehingga mungkin tidak akan pernah bisa kita pahami. Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 10, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam kenyataannya, kita lebih akrab dengan kematian yang berkelimpahan dibandingkan dengan hidup yang berkelimpahan. Untuk memahami perkara ini, mari kita kembali pada Yesus sendiri dan mendengarkan perkataannya sendiri. Mungkin akan bertanya, di mana Yesus mengajarkan hal-hal ini? Sebenarnya ada di beberapa tempat, tetapi kita akan berkonsentrasi pada Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Untuk mendapatkan konteksnya silakan Anda baca dari ayat 25 sampai 33. Kita tertusuk oleh kemutlakan perkataan Yesus. Tuntutannya tidak saja tinggi, tetapi juga total, mutlak dan tak terbatas. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada segala milik kita. Kita tak dapat menghindari kata segala itu. Dalam firman Allah kita seringkali menemukan kata segala. Kata ini menimbulkan rasa tidak nyaman di hati. Keselamatan dari Allah memang merupakan suatu anugerah. Tetapi sedikit dari kita yang menyadari bahwa jika Anda menerima anugerah ini, Anda harus membayar dengan segala milik Anda. Kita harus melepaskan segalanya untuk memperoleh mutiara yang tak ternilai ini. Matius 13 ayat 46. Anugerah yang mahal, itulah anugerah yang diberitakan oleh Alkitab. Namun banyak gereja memberitakan anugerah yang murah, anugerah yang tidak ada harganya. Sedemikian murahnya sampai-sampai tidak ada obrolan akhir tahun yang dapat menyainginya. Akan tetapi anugerah murahan tidak ada kemiripan sama sekali dengan ajaran Yesus. Di sini Yesus memakai kata tiap-tiap orang di antara kamu. Ini menyatakan bahwa tidak seorang pun dikecualikan. Yesus berbicara tidak hanya kepada para rasul itu atau pada kelompok elit itu, tetapi kepada semua orang, kepada banyak orang yang berduyun-duyun itu. Yesus berkata, tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ayat 33. Jika Anda melakukannya setengah-setengah saja, atau jika Anda menganggap bahwa firman Tuhan terlalu ekstrim, atau mengira terlalu fanatik untuk mengikuti panggilan Yesus dengan sepenuh hati, Anda akan berakhir dengan kehidupan Kristen yang tanpa kuasa, tanpa sukacita, dan tidak bermakna sama sekali. Sedemikian hampanya sehingga lebih baik Anda melupakan segala semuanya dan kembali kepada dunia. Nikmatilah dunia ini selama masih ada kesempatan, karena alternatifnya lebih buruk. Tidak bahagia sekarang dan sengsara kemudian. Paling tidak nikmatilah dirimu hari ini, sekalipun itu membawa kesengsaraan pada penghakiman. Akan tetapi memilih untuk hidup sengsara sekarang dan juga pada penghakiman, tentu saja merupakan pilihan orang yang paling bodoh di dunia ini.
Dalam hal ini, bukankah lebih cerdik orang-orang dunia yang berkata, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Yesaya 22 ayat 13, 1 Korintus 15 ayat 32. Yang menanti orang-orang ini adalah maut dan penghakiman. Maka lebih baik dia menikmati hidupnya sekarang walaupun cuma beberapa puluh tahun saja, daripada mereka yang menyatakan dirinya anak-anak terang. Lagi pula anak-anak kerajaan yang dicampakkan keluar karena ketidakpercayaan dan ketidaktaatan mereka. Matius 8 ayat 12. Ini sangat menyedihkan. Menolak perkataan Yesus berarti maut. Mengabaikan perkataannya akan berakibat pada kekalahan demi kekalahan dalam kehidupan rohani. Kegagalan demi kegagalan yang ujung-ujungnya berakhir juga dengan maut. Namun jika kita mematuhi Dia, jika kita menaati Dia dengan setulus hati, maka kita akan mengalami kenyataan dari perkataannya di Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.